Shalom, salam sehat buat kita semua. Baik, kita lanjut. Materi kita masih di persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Bentuk yang keempat atau bentuk yang terakhir, yaitu bentuk nilai mutlak fx sama dengan gx. Oke, dapat diselesaikan dengan cara fx sama dengan gx atau fx sama dengan min gx. Nah, itu cara untuk menentukan x-nya. Namun ada tambahannya di sini. Namun karena gx adalah sebuah fungsi yang tidak dapat diidentifikasi apakah positif atau negatif, maka nilai x yang diperoleh dari kedua persamaan ini harus diselidiki dulu. Nilai x yang diperoleh tersebut apakah terpenuhi atau tidak sebagai himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini. Nah, cara menyelidikinya dilakukan dengan cara mensubstitusikan nilai x yang diperoleh nanti dari kedua persamaan linear ini ke dalam soal. Nah, jadi jika nilai kedua ruas sama, maka x terpenuhi sebagai himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Sebaliknya, jika x mengakibatkan kedua ruas tidak sama, maka x yang diperoleh tidak terpenuhi sebagai himpunan penyelesaiannya. Jadi khusus untuk bentuk yang keempat ini nanti, setelah kita peroleh nilai-nilai x dari kedua persamaan ini, lanjutkan dengan cara menyelidikinya. Ya, dengan cara substitusi ke soal, perhatikan syaratnya ini, maka baru kita bisa nanti buatkan himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk itu supaya lebih jelas, mari kita lihat di sini ada Bapak buatkan 8 contoh soal yang akan kita bahas. Namun 5 diantaranya akan Bapak coba selesaikan. Sisanya yang 3 lagi nanti kamu coba kerjakan dengan melihat cara pengerjaan yang ada di video ini atau yang ada di file yang akan Bapak bagikan nantinya. Nah, untuk itu mari kita bahas bersama. Kita mulai dulu dari nomor 1A. Nilai mutlak 2x kurang 7 sama dengan x tambah 1. Nilai mutlak fx sama dengan gx. Maka fx sama dengan gx atau fx sama dengan min gx. Itu solusinya untuk menentukan nilai x-nya. Nah, maka kita buatkan seperti ini. 2x kurang 7 sama dengan x tambah 1 atau 2x kurang 7 sama dengan minus dari gx, minus dari x tambah 1. Nah, kalau untuk menyusun seperti ini, mau menentukan nilai x-nya, harapan Bapak kita sudah harus mampu. Nah, sehingga untuk menyelesaikan kedua persamaan linear ini, untuk menentukan nilai x-nya masuk Bapak, kita harus sudah bisa. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita perhatikan untuk menentukan nilai x-nya, dari persamaan 1 dan persamaan 2, nanti dari persamaan 1 akan kita peroleh x yang sama dengan 8. Nah, harapan saya dari mana diperoleh x sama dengan 8 ini sudah harus mampu kita. Selanjutnya untuk yang persamaan kedua, nanti x-nya akan kita peroleh sama dengan 2. Nah, ini cara menentukan nilai x-nya sudah kita kerjakan berulang kali di 3 persamaan nilai mutlak sebelumnya. Cuma untuk bentuk yang keempat ini ada tambahannya. Nilai x yang kita peroleh ini belum bisa kita jadikan sebagai himpunan penyelesaian. Beda dengan 3 bentuk sebelumnya. Dapat nilai x-nya langsung kita jadikan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlaknya. Kalau yang ini harus diselidiki dulu. Apakah memenuhi atau tidak sebagai himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak tersebut. Nah, untuk itu selanjutnya setelah kita peroleh nilai x seperti ini, kita selidikilah. Maka kita buatkan di sini selidiki untuk x yang pertama yaitu x sama dengan 8. Nah, maka kita katakan substitusi x sama dengan 8 ke soal. Soalnya tadi ini. Nilai mutlak 2x kurang 7 sama dengan x tambah 1. Nah, di sini ada Bapak buat tanda sama dengan tanda tanya. Ini maksudnya
kalau mau kita gantikan nanti nilai X, nah mau menunjukkan apakah ruas kiri sama nggak dengan ruas kanan. Jadi pertanyaannya ini, apakah sama, begitu maksudnya ya. Oke, maka kalau dikatakan di sini substitusi X sama dengan 8, berarti kita ganti X-nya dengan 8. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini 2X, nilai mutlak 2X kurang 7, berarti 2 dikali, begitu maksudnya. 2 dikali berapa X-nya? 8, berarti jadinya nilai mutlak 2 dikali 8 dikurang 7, apakah sama dengan kita ganti X-nya 8 tambah 1? Nah, ini masing-masing kita selesaikan dari kiri ke kanan, sehingga hasilnya nanti bisa kita bandingkan apakah sama atau tidak. Nah, itu coba kita perhatikan lanjutannya. Untuk yang di kiri, kalau kita kalikan, nilai mutlak 16 dikurang 7, yang di kanan 8 tambah 1, 9. Begitu dia. Kemudian kita kurangkan, maka kita peroleh yang di kiri, nilai mutlak 9. Apakah sama dengan 9? Nah, ini. Nah, nilai mutlak 9. Kalau ditanya nilai mutlak 9 itu sama dengan berapa? Yang sebenarnya. Nah, apakah 9? Nah, nilai mutlak 9 adalah 9. Nilai mutlak 100 adalah 100. Nilai mutlak minus 5 adalah 5. Jadi bisa kita katakan nilai mutlak itu adalah mempositifkan sebuah bilangan. Jadi kalau udah positif, dia langsung aja bilangan itu sendiri. Begitu maksudnya. Berarti nilai mutlak 9 sama dengan 9. Yang di kiri tadi 9, maka kalau kita sudah substitusikan X yang sama dengan 8, mengakibatkan kedua ruas ini sama, ruas kiri dan ruas kanan. Oleh karena itu, kita katakan, karena nilai kedua ruas sama, maka X sama dengan 8 memenuhi sebagai himpunan penyelesaiannya. Nah, itu penyelidikan untuk X yang pertama, yaitu X sama dengan 8. Kita lanjut X yang kedua. Selidiki untuk X sama dengan 2. Sama halnya seperti yang di sebelah kiri ini. Substitusi X sama dengan 2 ke soal. Soalnya nilai mutlak 2X dikurang 7. Apakah sama dengan X tambah 1? Kita gantikan X dengan 2. Berarti nilai mutlak 2 dikali 2 dikurang 7. Apakah sama dengan 2 tambah 1? Kita lanjut. Nilai mutlak 2 kali 2, 4 dikurang 7. Apakah sama dengan 3? Nah, 4 kurang 7 itu kan minus 3. Berarti nilai mutlak minus 3 itu di sebelah kiri. Apakah sama dengan 3? Nilai mutlak minus 3 berapa? 3. Berarti 3 sama dengan 3. Nah, jadi sama seperti yang di sebelah kiri. Karena nilai kedua ruas sama, maka X sama dengan 2 memenuhi sebagai himpunan penyelesaiannya. Kira-kira begitu tambahannya untuk bentuk yang keempat. Maka karena X sama dengan 8 dan X sama dengan 2, X sama dengan 8 dan X sama dengan 2 mengakibatkan pensubstitusian nilai X tersebut ke soal ruas kiri dan ruas kanan sama, maka himpunan penyelesaiannya adalah 2,8. Jangan 9,3 dibuat atau 3,9. 2,8 yang kita jadikan himpunan penyelesaiannya adalah nilai X. Begitu dia kira-kira. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita coba mengerjakan bagian C. Nah, ini bagian C. 5X dikurang 3 sama dengan nilai mutlak 3X kurang 5. Nah, dalam persoalan ini sebenarnya permasalahannya atau bedanya dengan yang A hanya dibalikkan saja. Kalau yang A tadi nilai mutlak Fx sama dengan Gx. Ini bentuknya Gx sama dengan nilai mutlak Fx. Begitu dia. Berarti kalau kita susun dia, bisa kita buatkan Gx sama dengan Fx atau min Gx sama dengan Fx. Berarti jadinya 5x dikurang 3 sama dengan 3x kurang 5 atau minus dari Gx. Ini Gx-nya. 5x dikurang 3 sama dengan Fx. Fx-nya yang dalam mutlak. 3x kurang 5. Dilanjutkan sehingga diperoleh nilai x-nya. Dari persamaan pertama, X-nya nanti sama dengan 1. Saya kira bisa dipahami bagaimana menentukan X-nya. Dan persamaan kedua diperoleh X sama dengan 1. Ada dua nilai X-nya. Min 1 dengan 1. Namun ini harus kita selidiki apakah terpenuhi atau bukan sebagai himpunan penyelesaiannya. Oke, untuk itu kita coba lihat bagaimana menentukan himpunan penyelesaiannya dengan cara menyelidiki. Kita lihat untuk slide berikutnya. Selidiki untuk X sama dengan min 1. Substitusi X sama dengan min 1 ke soal. Soalnya tadi ini. 5X dikurang 3, apakah sama dengan
harga mutlak atau nilai mutlak 3x kurang 5. Gantikanlah x-nya dengan 1. Maka di sebelah kiri 5 kali 1, maaf 5 dikali min 1 dikurang 3, apakah sama dengan nilai mutlak 3 kali min 1 dikurang 5? Dipahami ya? Nah, selanjutnya 5 kali minus 1 adalah minus 5. Minus 5 dikurang 3, apakah sama dengan nilai mutlak? Minus 3 dikali, bukan, 3 dikali minus 1, minus 3 dikurang 5. Berarti nilai mutlak minus 3 dikurang 5. Minus 5 dikurang 3, minus 8. Apakah sama dengan nilai mutlak minus 8? Nilai mutlak minus 8 adalah 8. Berarti minus 8, ini hasilnya 8. Tidak sama dengan 8. Berarti ruas kiri dan ruas kanan hasilnya tidak sama. Maka kita katakan di sini, karena nilai kedua ruas tidak sama, maka X sama dengan 8 tidak terpenuhi sebagai himpunan penyelesaiannya. Itu untuk X sama dengan min 1. Kemudian kita lanjut untuk menyelidiki X sama dengan 1. Berarti kita katakan substitusi X sama dengan 1 ke soal 5X dikurang 3, apakah sama dengan nilai mutlak 3X dikurang 5. Digantikan X-nya sama dengan 1, akibatnya 5 dikali 1 dikurang 3, apakah sama dengan nilai mutlak 3 kali 1 dikurang 5? Jadinya 5 dikurang 3, apakah sama dengan nilai mutlak 3 dikurang 5? 5 dikurang 3 adalah 2. 3 dikurang 5 adalah minus 2, tapi masih di dalam nilai mutlak. Nah, berarti kita mutlakkan ini, mutlakkan. Supaya bisa kita lihat apakah kiri sama dengan kanan, berarti 2. Nilai mutlak minus 2, 2. Berarti sama kiri dan kanan, maka kita katakan karena nilai kedua ruas sama, maka X sama dengan 1 terpenuhi sebagai himpunan penyelesaiannya. Maka karena X sama dengan minus 1 tidak terpenuhi, sedangkan X sama dengan 1 yang terpenuhi, himpunan penyelesaiannya hanya X sama dengan 1. Berarti kita buat HP sama dengan 1. Begitu dia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut yang berikutnya. Yang ketiga, nilai mutlak X tambah 1 tambah 2X sama dengan 7. Oke, dalam hal ini ini soal belum sesuai dengan bentuk umumnya. Artinya, nanti kita usahakan di salah satu ruas nilai mutlak satu bilangan. Sedangkan di ruas yang lain, bilangan yang lain yang tidak memuat nilai mutlak. Berarti dalam hal ini harus kita pindahkan 2X-nya ini ke sebelah kanan. Sehingga setelah kita pindahkan, kita peroleh bentuknya seperti ini. Nilai mutlak X tambah 1 sama dengan 7 dikurang 2X. Nah, bentuk ini sudah memenuhi bentuk umumnya. Maka yang di dalam mutlak ini adalah nanti Fx. Sedangkan yang ini, yang di sebelah kanannya ini, kita anggap Gx. Maka kita susun Fx sama dengan Gx atau Fx sama dengan min Gx. Berarti X tambah 1 sama dengan 7 dikurang 2X. Atau X tambah 1 sama dengan negatifnya Gx, negatifnya 7 dikurang 2X. Selanjutnya dicari nilai X-nya. Diperoleh nanti dari persamaan pertama X-nya sama dengan 2, sedangkan dari persamaan kedua X-nya sama dengan 8. Cara menentukan X-nya Bapak anggap kita sudah bisa semuanya. Nah, kita lanjut menyelidikinya. Apakah 2 dan 8 ini boleh atau terpenuhi sebagai himpunan penyelesaiannya? Itu pertanyaannya. Maka kita katakan di sini, selidiki untuk X sama dengan 2. Substitusi X sama dengan 2 ke soal. Ini tadi soalnya. Nah, kalau digantikan X-nya dengan 2 ke soal ini, maka diperoleh nilai mutlak 2 tambah 1 tambah 2 kali 2. Apakah sama dengan 7? Oke, kita lanjut. Tambahkan dulu yang dalam mutlak. Nilai mutlak 3 tambah 4. Apakah sama dengan 7? Kita mutlakkan 3-nya. Berarti 3 tambah 4, apakah sama dengan 7? Berapa 3 tambah 4? 7, ya, sama dengan 7. Nah, akibatnya ruas kiri dan ruas kanan sama, maka kita katakan di sini, karena nilai kedua ruas sama, maka X sama dengan 2 memenuhi sebagai himpunan penyelesaiannya. Begitu maksudnya. Oke, kita selidiki untuk X yang kedua. Untuk X sama dengan 8, maka kita katakan di sini substitusi X sama dengan 8 ke soal. Ini soalnya, nilai mutlak X tambah 1 tambah 2X. Apakah sama dengan 7? Diganti X-nya. Nilai mutlak 8 tambah 1 tambah 2 kali 8. Apakah sama dengan 7? Itu dia. Kita tambahkan yang dalam mutlak. Nilai mutlak 9 tambah. Kita kalikan ini 16. Apakah sama dengan 7? Kita mutlakkan 9-nya. 9 tambah 16. Apakah sama dengan 7? 9 tambah 16. 25. Tidak sama dengan 7. Ternyata ruas kiri
dan ruas kanan tidak sama, maka kita katakan, karena nilai kedua ruas tidak sama, maka X sama dengan 8 tidak memenuhi sebagai himpunan penyelesaiannya. Berarti yang memenuhi hanya X sama dengan 2. Ini tidak terpenuhi. Maka kita katakan himpunan penyelesaiannya adalah 2. Dipahami ya? Oke, kita lanjut. Yang keempat, bagian F. Nilai mutlak 3X tambah 4 dikurang 8 sama dengan X. Kita pindahkan minus 8-nya ke kanan supaya memenuhi bentuk umumnya. Maka kita pindahkan dia, nilai mutlak 3X tambah 4 sama dengan X tambah 8. Disusun bentuk penyelesaiannya, Fx sama dengan Gx atau Fx sama dengan min Gx, berarti 3X tambah 4 sama dengan X tambah 8. Atau 3X tambah 4 sama dengan negatif dari Gx, negatif dari X tambah 8. Oke, kita buka kurungnya di sini, ini hasilnya. Sehingga setelah dijabarkan, disederhanakan, diperolehlah nilai X dari persamaan pertama 2, sedangkan dari persamaan yang kedua, X-nya sama dengan min 3. Selanjutnya diselidiki. Diselidiki. Selidiki untuk X sama dengan 2. Substitusi X sama dengan 2 ke soal. Ini soalnya tadi. Kita gantikan X-nya dengan 2, maka jadinya nilai mutlak 3 kali 2 tambah 4 dikurang 8. Apakah sama dengan ganti X-nya 2? Oke, kita kalikan baru jumlahkan. Berarti nilai mutlak 6 tambah 4 dikurang 8. Apakah sama dengan 2? Kita jumlahkan yang dalam mutlak. Nilai mutlak 10 dikurang 8. Apakah sama dengan 2? Kita mutlakkan. 10 dikurang 8. Apakah sama dengan 2? Kita kurangkan. 2 sama dengan 2. Ternyata kiri dan kanan sama. Maka kita katakan X sama dengan 2 terpenuhi sebagai himpunan penyelesaiannya. Untuk X yang berikutnya, X sama dengan min 3. Substitusi X sama dengan min 3 ke soal. Ini soalnya. Oke, diganti X-nya dengan min 3. Maka diperoleh 3 dikali, nilai mutlak 3 dikali minus 3 tambah 4 dikurang 8. Apakah sama dengan min 3? Gitu dia. Nah, kita kalikan dulu baru jumlahkan. Berarti nilai mutlak minus 9 tambah 4 dikurang 8. Apakah sama dengan 3? Kita jumlahkan minus 9 tambah 4. Minus 5 ya. Berarti nilai mutlak minus 5 dikurang 8. Apakah sama dengan minus 3? Mutlakkan ini minus 5-nya berarti 5 dikurang 8. Apakah sama dengan minus 3? 5 kurang 8. Minus 3. Minus 3 sama dengan yang di kanan minus 3. Karena nilai kedua ruas sama, maka X sama dengan minus 3 terpenuhi sebagai himpunan penyelesaiannya. Ini memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 3,2. Itu bagian F. Terakhir, bagian H. Nilai mutlak 2X dikurang 3 tambah X sama dengan 4X dikurang 7. Kita pindahkan X-nya ini ke ruas kanan. Maka kita peroleh nilai mutlak 2X dikurang 3 sama dengan 4X ini pindah dikurang X dikurang 7. Kita sederhanakan 4X dikurang X. Berarti nilai mutlak 3X dikurang 7. Nilai mutlak 2X dikurang 3 sama dengan 3X dikurang 7. Maka kita susun Fx sama dengan Gx atau Fx sama dengan min Gx, jadinya 2X dikurang 3 sama dengan 3X dikurang 7, atau 2X dikurang 3 sama dengan minus dari Gx-nya 3X dikurang 7. Kita buka kurungnya ini, berarti 2X dikurang 3 minus 3X, ini jadi tambah 7. Nah, diselesaikan, disederhanakan, sehingga diperoleh nanti X-nya dari persamaan pertama ini sama dengan 4, sedangkan dari persamaan kedua X-nya sama dengan 2. Nah, ini kemudian diselidiki. Kita katakan di sini selidiki untuk X yang pertama yaitu 4. Substitusi X sama dengan 4 ke soal. Nah, digantikan X yang ada pada soal ini dengan 4. Begitu maksudnya. Berarti kalau digantikan, nilai mutlak 2 dikali 4 dikurang 3 tambah 4. Apakah sama dengan 4 dikali 4 dikurang 7? Kita kalikan, nilai mutlak 8 dikurang 3 tambah 4. Kita kalikan 16 dikurang 7. 8 dikurang 3, 5. Nilai mutlak 5 tambah 4. Apakah sama 16 dikurang 7? 9. Kita mutlakkan 5-nya, berarti 5 tambah 4. Apakah sama dengan 9? Berarti 9 sama dengan 9. Maka karena kedua ruas sama, nilai X sama dengan 4 terpenuhi sebagai himpunan penyelesaian. Itu untuk X yang pertama. X yang kedua,
Selidiki untuk X sama dengan 2. Substitusi X sama dengan 2 ke soal. Diganti X-nya dengan 2. Berarti nilai mutlak 2 dikali 2 dikurang 3 tambah 2. Apakah sama dengan 4 dikali 2 dikurang 7? Kita kalikan nilai mutlak 4. 4 dikurang 3, ya, tambah 2 kalikan 8 dikurang 7. 4 dikurang 3, 1. Berarti nilai mutlak 1 tambah 2, 8 dikurang 7, 1. Apakah sama dengan 1? Begitu dia. Nah, kita mutlakkan satunya. Mutlakkan satunya berarti 1 tambah 2. Apakah sama dengan 1? 1 tambah 2, 3. Ternyata tidak sama dengan yang di sebelah kanan. Maka kita katakan, karena nilai kedua ruas tidak sama, maka X sama dengan 2 tidak terpenuhi sebagai himpunan penyelesaiannya. Ini tidak memenuhi, ini yang memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4.